Mantan Danjen Kopassus dan Ketua Umum Partai Gerindra yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto mendapat penghargaan dari Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI). Bintang Legiun Veteran diberikan langsung Ketua Umum DPP LVRI, Letjen TNI Purnawirawan HBL Mantiri pada tasyakuran HUT ke-66 LVRI tahun 2023. Kita hormat kepada semua veteran-veteran, semangatnya masih menyala-nyala. Ada pepatah, old soldiers never die, they just fade away. Kalau di Indonesia perlu dikembangkan sedikit. Indonesian old soldiers never die and they never fade away. Salah seorang kandidat kuat calon presiden pada pemilu 2024 mendatang ini juga menyerukan agar terus menjaga persatuan, kekeluargaan, dan kekompakan yang nilainya ada di dalam setiap veteran tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tahun ini pemerintah Arab Saudi meniadakan batasan usia bagi jemaah haji. Selain itu, Indonesia juga mendapatkan tambahan kuota jemaah haji. Setelah sebelumnya pemerintah Arab Saudi membatasi usia jemaah haji yaitu di bawah 65 tahun, mulai tahun ini pembatasan ditiadakan. Artinya jemaah usia 65 tahun ke atas dapat berangkat haji tahun ini. Selain itu, dalam kesepakatan penyelenggaraan haji antara Indonesia dan pemerintah Kerajaan Arab Saudi juga ditetapkan bahwa Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji. Indonesia mendapatkan kuota sebanyak 221.000 jemaah. Kuota ini terdiri dari 203.000 jemaah haji reguler dan 17.000 jemaah haji khusus. Selain itu, telah disiapkan kuota 4.200 bagi petugas haji. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Yakut Holil Qomas. Selamat sore, Assalamualaikum, Pak Menteri. Assalamualaikum, Pak Menteri. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Menteri, ini ada kuota penambahan haji di 2023. Nah, seperti apa Pak detailnya, boleh diceritakan Pak? Ya, Alhamdulillah kemarin saya bertemu dengan Menteri Haji Kerajaan Saudi Arabia, Dr. Taufik, dan kita bicara beberapa kemungkinan, termasuk kemungkinan penambahan kuota haji. Di pembicaraan itu kemudian disepakati yang kemudian pagi hari tadi saya tanda tangani MOU bahwa jamaah haji Indonesia akan dikembalikan pada kuota 100% sebagaimana sebelum pandemi. Sejumlah 221.000 jamaah dan ini terdiri dari 203.320 jamaah reguler dan 17.680 jamaah haji khusus, plus 4.200 petugas. Nah, kira-kira itu yang kita bicarakan. Namun tentu kemarin saya juga bicara dengan Pak Dr. Taufik Menteri Urusan Haji dan Saudi Arabia. Untuk kemungkinan Indonesia ditambahkan lagi kuota, nah, agar antrian kita yang panjang ini bisa sedikit terpotong dengan penambahan kuota. Namun yang lebih penting dari itu sebenarnya adalah tidak ada lagi pembatasan usia. Ini yang paling penting sebenarnya, karena kita tahu jamaah haji kita sebagian juga jamaah yang berusia lanjut dan sudah mengantri cukup lama. Ini insya Allah akan kita broadcast. Baik, ya Pak Menteri, dengan adanya peniadaan batasan usia ini, apakah nantinya lansia yang sempat tertunda keberangkatannya selama masa pandemi ini akan diprioritaskan untuk berangkat tahun ini? Ya, insya Allah begitu. Kami akan membuat sistem, ya. Nanti sepulang ke Indonesia kita akan coba melihat sistem, termasuk sejauh mana antrian yang ada jamaah berusia lanjut. Nah, dari situ nanti kita akan ambil keputusan bagaimana mekanisme berangkatnya, karena nggak mungkin semua jamaah yang kuotanya tadi disebutkan itu sekitar 221.000 diisi jamaah berusia lanjut semua kan. Itu nanti kita akan tentukan setelah sampai Indonesia. Baik Pak Menteri, artinya bagi jamaah yang mendengar kabar baik ini dan kemudian ingin mengecek estimasi keberangkatannya, apakah sudah bisa dimulai dari sekarang Pak? Insya Allah per nanti malam sudah bisa. Jadi karena MOU sudah saya tanda tangani, pasti akan ada update perubahan antrian, pasti akan lebih cepat dari sebelumnya.
nanti malam waktu Indonesia ya, sore ini waktu Saudi kita akan update setelah kita menghitung rinciannya. Kita akan update. Di malam ini sudah bisa diakses melalui Siscoan kita. Baik, dan informasinya juga di tahun 2023 ini pemberangkatan haji tanpa musasa ya Pak ya? Ini seperti apa Pak mekanismenya? Ya, sekarang jadi muasasah itu kan dulu salah satunya mereka mengelola catering haji. Nah sekarang ini langsung ke syarikah namanya, atau perusahaan-perusahaan kalau dalam bahasa Indonesia kita ini perusahaan-perusahaan, dan mereka akan menawarkan paket-paket penawaran yang terbaik dan paling cocok dengan jamaah kita. Nah kita nanti bebas menentukan, jadi semacam bidding itulah ya, beauty kontes mana syarikah yang mampu menyediakan sesuai dengan keinginan kita dan dengan harga terbaik. Nah itu nanti akan kita pilih sebagai penyedia layanan, terutama catering untuk para jamaah haji. Baik Pak, selain sistem muasasah tadi, apakah ada perubahan lainnya Pak yang mungkin nanti akan diterapkan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi Pak? Ya, jadi Menteri Haji Dr. Taufik kemarin mengatakan ke saya bahwa bagi pemerintah Saudi yang diutamakan adalah keselamatan dan kenyamanan jamaah. Oleh karena itu tentu akan berkonsekuensi pada banyak hal. Dan tentu itu terkait dengan pelayanan. Nah detailnya memang kita belum bicara perubahan semacam apa yang akan diberikan, tetapi dalam waktu dekat kita akan duduk kembali, bicara kembali dengan Pak Menteri Urusan Haji Saudi ini untuk mendetailkan apa kira-kira pelayanan yang bisa diberikan yang lebih baik dari tahun lalu oleh pemerintah Saudi Arabia. Saya kira begitu. Kalau untuk persyaratan vaksin COVID-19 apakah masih berlaku Pak Menteri? Tidak ada, sudah tidak ada lagi. Sudah tidak dibicarakan, ya, sudah tidak ada pembicaraan karena sudah tidak lagi pakai aplikasi mereka ini Tawakalna ya. Sudah nggak mereka pakai itu lagi. Jadi sudah seperti haji di masa normal lah kira-kira. Oke, baik. Artinya sudah tidak diperlukan lagi Pak ya persyaratan COVID-19. Nah, kemudian apa imbauan Pak bagi para calon jamaah yang tentu sangat gembira mendengar kabar baik penambahan kuota untuk tahun ini Pak? Seperti apa Pak? Ya, tentu yang pertama saya ingin sampaikan dulu terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama calon jamaah haji, karena keberhasilan kita meminta tambahan atau kembali ke kuota normal ini sudah tidak lepas dari doa para calon jamaah haji dan masyarakat Indonesia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga menghimbau agar calon jamaah haji yang nanti akan berangkat di tahun ini tetap untuk disiplin menjaga kesehatan, itu yang utama. Kemudian memperdalam manasik haji. Manasik haji saya kira ini bukan hanya terkait dengan cara-cara peribadatan di masa haji ya, tetapi juga manasik-manasik yang terkait dengan misalnya penerbangan. Bagaimana di pesawat menggunakan seat belt, bagaimana menggunakan toilet di pesawat yang selama ini menjadi quote and quote itu masalah ya bagi jamaah yang mungkin baru pertama kali naik pesawat. Nah ini saya kira juga bagian tugas dari Kementerian Agama untuk memberikan bekal pada para jamaah haji terkait dengan manasik-manasik ini. Baik manasik ibadah maupun manasik selama perjalanan. Dan yang terpenting, saya berharap para jamaah haji menjaga kesehatannya tetap prima sampai nanti waktunya bisa menjalankan ibadah haji. Baik, Pak Menteri terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di AI News Sore. Kita doakan ibadah haji tahun ini berjalan dengan lancar. Selamat sore. Amin. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Semangat menyambut awal tahun 2023, relawan sahabat Ganjar menggelar Ganjar Pranowo Festival yang ke-6. Kali ini Ganjar Pranowo Festival menyapa masyarakat Yogyakarta. Semarak serta semangat menyambut awal tahun 2023 terasa di seluruh penjuru tanah air. Tak ingin melewatkan momen ini, sahabat Ganjar kembali menggelar Ganjar Pranowo Festival. Festival ke-6 yang diselenggarakan relawan sahabat Ganjar kali ini mengambil tempat di lapangan parkir Mandala Krida, Yogyakarta, Sabtu 7 Januari lalu. Yogyakarta sengaja dipilih karena keistimewaannya. Sudah kita ketahui bersama bahwa kota Yogyakarta adalah kota budaya,
Yogyakarta adalah kota pelajar. Yogyakarta adalah kota pariwisata. Jadi disinilah pada awal tahun 2023 ini kami memilih Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini karena istimewanya. Dan tentunya kami di dalam melangkah menuju ke depan, menuju Ganjar Pranowo menjadi presiden tahun 2024 ini kami memilih yang serba istimewa. Ganjar Pranowo Festival ke-6 dimeriahkan oleh artis-artis top tanah air, mulai dari Stefan Pasaribu, Soulja, NDX, Hana Monina, Aldi Taher, Dewi Persik, serta alunan musik Melayu dari Om Sera. Beliau sangat ramah, baik sekali, tinggi sekali. Ya, tinggi Mas beliau tuh. Aku Pak gitu. Jadi harapan kita ya mungkin harapannya untuk Pak Ganjar sehat selalu, diberi kelancaran selalu, dijauhkan dari orang-orang yang berburuk prasangka kepada Pak Ganjar. Selain festival musik, Ganjar Pranowo Festival juga dimeriahkan oleh pembagian door prize dengan hadiah utama 2 unit sepeda motor. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, dan Anda bisa menyaksikan siaran digital iNews TV di 28 UHF untuk wilayah Jabodetabek. Tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Saya Davi Pratama. Dan saya Stefani Patricia, terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.